Tujuan untuk penelitian kami adalah menganalisis bentuk, peran, dan pengaruh modal sosial terhadap keberhasilan UMKM Kerupuk Bundari. Metode yang kami pilih adalah wawancara dan observasi. Untuk relevansi, dengan menumbuhkan apresiasi terhadap UMKM lokal dan meningkatkan modal sosial. Wabarakatuh. Saya Nikita Silviana dan ini rekan saya. Saya Raffi Kristanto. Kami adalah salah satu perwakilan dari siswa-siswi SMA 5. Di sini kami ingin melakukan wawancara untuk tugas penelitian kami. Sebelumnya mohon izin untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, Dengan Ibu siapa Ibu? Sari Handari. Iya. Sejak kapan usaha kerupuk ini berdiri dan siapa pendirinya Bu? Udah lama dari ibu saya. Saya generasi kedua. Oh, dari. Iya. Apa motivasi awal mendirikan usaha kerupuk ini? Saya PHK-an dari Tangerang. Dulu saya bekerja di pabrik elektronik. Pulang kampung terus nerusin usaha ibu saya. Jadi ini kayak UMKM yang membantu gitu ya Bu? Usahanya sendiri. Usaha sendiri. Iya. Siapa saja yang membantu Anda saat memulai usaha ini? Boleh diceritakan Bu? Keluarga, teman, atau siapapun? Oh, ibu, kakak saya. Bantu ini kan? Iya. Iya. Apakah ada dukungan dari keluarga atau tetangga dalam menjalankan usaha ini? Tetangga enggak, tapi keluarga. Oh, jadi keluarga dekat yang saling tolong membantu bekerja sama. Iya. Apakah pelanggan pertama berasal dari lingkungan sekitar seperti warga desa atau kenalan-kenalan? Oh, iya. 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 Apakah Anda tergabung dalam kelompok usaha, koperasi, atau komunitas wirausaha? Belum. Oh, belum. Iya. Ini masih mulai berkembang gitu ya Bu? Masih kecil? UMKM tapi ya sendiri sih, jual sendiri gitu. Oh, Iya. apakah Anda pernah mendapat bantuan atau informasi usaha dari sesama pengusaha lain? Pernah. Ini bikin surat izin usaha. Oh iya. Iya. Terus apa itu sertifikat halal pernah dikasih tahu. Iya. Perempuan terlibat dalam proses produksi atau manajemen, Bu? Sendiri sih ya, mengelola sendiri gitu. Oh, artinya langsung dari ibunya sendiri. Iya. Strategi pemasaran kerupuk yang tekniknya dari dulu gimana sampai sekarang? Dijual sendiri, ada yang dititipin, ada yang diambil gitu, ada yang pesen gitu. Oh, artinya kontak WA. Iya. Pernah ngalamin krisis atau tantangan besar Bu saat usaha kerupuk? Kalau hujan, Hujan kendalanya ya nggak buat. Kalau misal ada bangkrut atau apa gitu? Selama ini ya cuma jalan, alhamdulillah jalan terus kecil-kecilan ya. Strategi yang digunakan untuk bertahan itu apa, Bu? Kualitas. Kualitas. Iya, kualitas. Kerupuknya itu Kerupuknya nyarinya di mana? buat sendiri. Buat dari Dari nol. bahan baku ketela, marut sendiri. Ini sendiri dari Berarti aman tanpa pengawet ya Bu? iya tanpa pengawet. Bahan-bahannya juga alami karena ibunya yang membuat secara Langsung langsung. dari ketela langsung dari pasar. Harapan kedepannya untuk usaha kerupuk apa, Bu? Lebih maju lagi, lebih Bisa menyebar luas gitu ya Iya, Bu, dikenal oleh orang-orang lain dan iya. lingkungan sekitar. Iya. Tenaganya juga harus tambah. Iya. Untuk pertanyaan pertama, apa bahan baku yang diproduksi untuk membuat kerupuk ini Bu? Kalau boleh? Singkong, bawang putih, ketumbar, daun bawang, gula pasir. Kalau untuk prosesnya itu gimana ya Bu awalnya? Ketela diparut, dibumbuin,
terus diuapin pakai apa itu ketel Oh iya. sama piring seng. Kalau untuk menjemurnya itu kira-kira butuh berapa hari ya Bu sampai benar-benar kering? 2 hari. Oh, 2 hari Iya, sudah kalau kering. panas, kalau nggak ada panas ya 3 hari. Baik. Menurut Ibu, apakah relasi itu penting agar produk Ibu semakin terkenal? Penting terjangkau? sekali. Dulu pemikiran awal sebelum usaha kerupuk apa Bu? Kok bisa kepikiran punya usaha kerupuk? Ya itu supaya ini ibu saya itu terus apa? Tadinya kan usaha ibu saya Ya. untuk melanjutin. Oh, biar Iya, berkembang. Oh. Udah puluhan tahun soalnya. Jadi ini turun-temurun gitu Turun ya, Bu? temurun iya. Modal awal dulu berapa? Ibu apa mulai dari saya? Mulai dari Ibu. Saya. Ya. 100 ribuan lah. 100 ribu. Iya. Untungnya banyak Bu. Iya, lumayan lah. Bagaimana cara Ibu agar pelanggan lain lebih mengenal produk ini? Apakah dengan promosi atau dititipkan ke warung-warung lain? Dititipkan ke warung-warung ya. Jadi mulainya dari skala kecil dahulu ya, Iya, Bu, sebelum. Untuk promosi apakah pernah lewat media sosial atau yang lain? Ada? Sama keponakanku itu saya nggak tahu dimasukin Google itu. Oh, jadi semakin terkenal ya, Bu? Orang-orang bisa kesini Iya, gitu. orang Jogja, orang Purworejo pernah kesini. Jadi usaha ini kayak bisa meningkatin bantu Ibu dalam perekonomian gitu ya, Bu? Iya, Dalam- alhamdulillah. Sekian ya, Bu. Terima Iya. kasih. Later. 6 hours later. 3 hours later. A few moments later. 1 hour later. 2 hours later. Tomorrow. The next day. 2,000 years later. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikita Silviana, perwakilan dari kelompok 4 dari SMA 5 Magelang, izin untuk melakukan wawancara untuk jurnal penelitian kami ya, Bu. Iya, Bu. Apakah diizinkan? Diizinkan boleh. Kita mulai ya, Bu. Yang pertama, apa saja bahan utama yang digunakan untuk membuat kerupuk rumahan ini? Puyur, bahan bakunya ketela pohon, bawang putih, ketumbar, daun bawang, gula pasir, penyedap rasa. Kalau untuk bahan-bahan itu, Ibu biasanya beli di pasar atau ada khusus gitu, Bu? Beli di pasar langsung, iya. Pemilihan bahan-bahan ini menurut Ibu penting banget nggak sih, Bu? Penting. Kalau ketelanya nggak bagus, hasilnya nggak bagus. Jadi benar-benar Ketelanya nggak sembarangan, harus benar-benar bagus. dari jenis tertentu ya, Bu? Iya. Eh, apa harga bahan baku mempengaruhi keuntungan usaha kerupuk rumahan ini, Bu? Misalnya harganya naik, kerupuknya ikut naik? Enggak. Oh, tetap Tetap aman. iya sama. Jadi tetap berusaha, harganya menjangkau Iya, caranya masyarakat. dikecilin apa gimana gitu. Kalau untuk proses membuatnya itu perlu berapa lama ya, Bu? 4 jam, sekitar 4 jam. Soalnya marut sendiri. Oh iya. Iya. Boleh diceritakan lebih lengkap, Bu, misalnya dari belanja di pasar Oh, iya. gitu, Bu? Ketela dicuci bersih, terus diparut terus diberi bumbu, diuapin, dijemur. Lumayan simpel ya, Bu, prosesnya. Iya. Kalau penjemuran tuh tergantung cuaca ya, Bu? Cuaca iya. Kalau panas 2 hari kering, kalau nggak panas 3 sampai 4 hari. Biasanya kalau Bundari itu membuat untuk berapa kilo atau berapa biji? 4 kilo. 4 kilo ketela. Bisa menghasilkan berapa? 100 piece Oh, puyur ya. berarti setiap minggu Ibu membuat baru gitu ya, Bu? 2 minggu maksimal 3 atau 2 kali. Wah, lumayan ya, Iya. Bu. Menurut Ibu kendala yang paling mempengaruhi dalam proses pembuatan itu apa sih, Bu? Panas, Oh, faktor panas. cuaca ya. Kalau hujan berarti nggak bisa Belak- jemur? iya. Berarti kayak berhenti sementara gitu Iya ya? gitu. Kan karena lagi musim penghujan tuh, Bu. Menurut Ibu ini kayak menghambat banget nggak sih, Bu, kalau misalnya itu? Oh tentu iya. Terus nggak bisa buat. Jadi kalau misalnya panas, Ibu sekalian buat dalam jumlah besar ya? Bu? Iya, tiap hari bisa buat.
Hmm, karena ini buat sendiri berarti kualitasnya itu udah terjamin sama sehat gitu ya Bu Kak? Iya. Untuk resep itu kan udah turun temurun tuh Bu. Dari orang tua saya. Kalau kan Bu Dari bilangnya udah generasi kedua, kalau Iya. kurang lebih udah berapa tahun ya Bu? 40 tahunan. Oh, 40 tahun? Lumayan lama ya Bu. Iya. Strategi Ibu untuk mempromosikan agar kerupuk ini bisa Tetap. menjangkau masyarakat itu bagaimana ya Bu? Dari ini lewat apa itu Google sama keponakan saya, terus dititipin. Sederhana tapi efektif ya Bu. Iya. Apakah Bu Dari punya harapan ke depannya untuk usaha kerupuk ini untuk semakin besar atau Iya, lebih maju, pengen buat label sendiri. Ini kan masih apa pakai kertas ya. ya Bu? Mau kepengennya label, diberi label. Udah punya IMDCU, SIUP, surat izin usaha udah punya. Berarti tinggal dikembang-kembangin sedikit Iya. lagi. Semoga cepat tercapai ya Bu. Iya, Bu. Amin. Amin. Sekian ya Bu, Iya. terima kasih. Kita bikin romantis